Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bertemu lagi dengan Bu Dea. Hari ini Bu Dea akan membahas tentang jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri ataupun kelompok. Anak-anakku, tahukah kamu apa sajakah jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri? Usaha yang dikelola sendiri disebut usaha perorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Contoh dari usaha ekonomi perorangan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah usaha pertanian. Sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas, namun ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Yang kedua adalah usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contohnya pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. Yang ketiga adalah usaha jasa. Secara umum, banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contohnya usaha fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjualan pulsa, dan masih banyak lagi. Yang keempat atau yang terakhir adalah industri kecil. Industri kecil yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contohnya usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, mebel, dan lain sebagainya. Baik anak-anakku, itu tadi adalah contoh usaha ekonomi perorangan. Sekarang kita akan mengetahui tentang usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Selanjutnya yaitu jenis usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Usaha ekonomi ini dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungan. Contoh bentuk usaha ekonomi bersama adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lain. Usaha berbentuk firma biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Yang kedua yaitu persekutuan komanditer atau CP, didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Pada CP terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dalam pengelola CP, sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CP-nya. Usaha berbentuk CV dapat dikembangkan dari firma. Ini dimungkinkan jika firma ingin memperluas usahanya dan membutuhkan banyak modal. Yang ketiga adalah perseroan terbatas atau PT. PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Contohnya di sini seperti PT Kereta Api Indonesia, PT Semen Indonesia, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah badan usaha milik negara atau disingkat BUMN, yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. Contohnya di sini seperti Bank, Telkom Indonesia, Pertamina, dan lain sebagainya. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Baik anak-anak, apa sajakah contoh-contoh dari bentuk-bentuk koperasi yang ada di Indonesia? Ayo kita lihat bersama. Yang pertama, ada koperasi konsumsi, yaitu usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya beras, gula, minyak, sabun, peralatan rumah tangga, dan barang elektronik. Yang kedua, ada koperasi simpan pinjam, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Yang ketiga, ada koperasi produksi, yaitu usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Yang keempat, ada koperasi jasa, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Contohnya, koperasi angkutan. Dan yang kelima atau yang terakhir, koperasi serba usaha, yaitu usaha bersama mengelola berbagai jenis usaha, misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan lain sebagainya.
Baik anak-anakku, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.